Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz. Yang pertama di brosur halaman 3 di surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita memperolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan panggilan yang buruk itu sesudah iman, Ustaz? Tadi sudah jelaskan, ada notnya mungkin di situ. Ada notnya mungkin. Ada kan? Sebentar, Ustaz. Panggilan yang buruk ialah gelar-gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari dengan gelar itu, seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata hai fasik, hai kafir, dan sebagainya. Ya. Ya tak? Sesudah dia beriman, ada orang memanggil, memberi gelar fasik, atau kafir, atau munafik, atau hal-hal yang serupa itu. Orang yang beriman tuh orang yang baik. Maka setelah beriman, jangan diberi gelar-gelar yang tidak baik. Pertama, gelar yang tidak baik itu yang tidak disukai, yang jelek lah. Apalagi dia sudah menjadi orang iman, ya ada dipanggil dengan fasik, kafir, musyrik, dan sejenisnya. Ya, tidak boleh orang yang beriman dipanggil-panggil begitu, tidak boleh. Sesama muslim, sama orang beriman, saling menghormati. Orang yang beriman dipanggil fasik, kafir, atau munafik, dan bukan merendahkan. Sedang di dalam Islam itu, satu sama lain mempunyai kewajiban, saling menghormati, dilarang saling merendahkan. Ya, merendahkan. Pada ayat tadi, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ya. Jadi bisa jadi yang diolok-olok itu malah lebih baik daripada yang mengolok-olok. Yang direndahkan itu malah lebih mulia daripada yang merendahkan. Maka sesama muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Haram darahnya, haram kehormatannya. Sesama muslim saling bertempur, berperang, haram. Ya, saling merendahkan, menghina, melecehkan, haram. Ya. Kepada ayat tadi, mengapa kamu mencela dirimu sendiri? Jadi mencela seorang muslim, hakikatnya mencela dirinya sendiri. Karena sesama muslim diterangkan oleh Rasulullah, saudara sesama muslim itu seperti tubuh, satu tubuh ini. Satu sama lain saling menguatkan seperti bangunan. Tidak boleh kok sama muslim menghina muslim yang lain sama dengan menghina dirinya sendiri kan. Nah, itu indahnya Islam, persaudaraan. Maka tidak boleh orang Islam sama orang Islam kok bertengkar, saling mengejek, saling merendahkan,
saling menghina, itu hukumnya haram. Maka dikatakan dalam brosur tadi juga ada kan, sibabul muslim fusukun. Ya, merendahkan sesama muslim itu fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memeranginya, membunuhnya orang mukmin atau orang muslim kafir. Orang muslim sama orang muslim kok saling hina menghina, bunuh membunuh, ya jadi kafir nanti. Maka persaudaraan yang paling baik itu persaudaraan yang diikat, ya, oleh agama. Agama, kalau saya bicara agama, mesti Islam. Karena tidak ada agama yang diridhoi Allah, yang diakui Allah selain Islam itu enggak ada. Ya. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Selain Islam enggak ada. Maka wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbalu minhu wala yuqbala minhu. Ya, memakai agama selain Islam tolak. Tidak diterima oleh Allah. Karena tidak ada agama selain Islam itu enggak ada di sisi Allah. Nah, itulah maka supaya dengan itu sesama muslim saling menghormati, saling menghargai, jangan manggil-manggil dengan sebutan yang tidak disukai, apalagi sudah dia menjadi orang yang beriman kok dipanggil kafir, musyrik, munafik, ya, fasik dan sebagainya, itu panggilan yang buruk. Apalagi Brosur halaman 4, hadis yang kedua. Ani Nu'man bin Bashirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sairul jasadi bisari wal humma. Riwayat Muslim. Dari Nu'man bin Bashir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai, serta memaduh kasih, ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Pertanyaannya, bagaimana cara mengaplikasikan atau mempraktekannya dan mohon contohnya, Ustaz. Tidak didasari agama tidak bisa. Pertama harus didasari dengan agama dan diyakini. Sekarang walaupun hadisnya sudah jelas begitu, tapi melihat prakteknya di masyarakat sepertinya sudah tidak ada. Tidak ada. Sepertinya sudah tidak ada. Maka Islam itu kan tinggal namanya aja kan. Itu pun sudah diisyaratkan Rasulullah. Ya, sayati 'alan nas zamanun la islama illasmuhu. Kan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya saja. Identitasnya Islam. Tapi perilakunya jauh dari Islam. Kalau Islam mengatur persaudaraan sesama muslim seperti ini, seperti satu tubuh. Coba direnungkan tubuhnya sendiri-sendiri ini. Ya, yang terdiri dari berbagai anggota tubuh. Diterangkan dari Rasulullah, kalau ada sebagian anggota tubuh yang sakit, semuanya ikut merasakan, sampai kadang-kadang merasa demam, sulit tidur karena sebagian tubuh, anggota tubuh yang sakit. Sampai sebegitu perasaan semua muslim. Coba bapak-bapak, ibu-ibu itu, giginya itu jumlahnya berapa? Gigi kita masing-masing. Ya, itu baru gigi loh ya. Nanti sakit satu aja sudah semua berkabung. Semua berkabung, apalagi satu sampai bengkak. Kemana-mana mencucu aja. Terus tangannya gini, terus pandangannya serem. Udah, semua mogok. Perutnya ikut lapar, karena untuk makan sakit. Perutnya ikut lapar, sudah.
akhirnya kepalanya pusing, ngadeg, gelier-gelier karena kelaparan. Semua ikut bela sungkawa hanya gara-gara satu gigi yang sakit. Bisa seperti itu. Ya kan? Itu satu tubuh. Jadi rasa ukhuwah, persaudaraan anggota tubuh itu tuh asal syarat-syaratnya masih normal, sangat-sangat erat, sangat sensitif. Semuanya ingin, misalkan kesehatan. Kakinya tahu-tahu sandung, sakit, kukunya lepas. Itu bukan kok anggota yang paling atas menyukurkan, tidak. Syukur kamu ya. Sudah diberi mata juga masih nyandung-nyandung. Ya, anggota tubuh yang punya mata kan cuma kaki kan. Sudah beri mata kaki sih sandung ya. Ada, begitu sakit langsung mulutnya mengaduh atau istighfar atau apa ya, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, matanya memperhatikan, tangannya mencari apa, membalut yang semua kerjasama. Tidak ada kalau masih normal, bukan saraf-sarafnya kok. Anggota tubuh satu menyakiti yang lain itu enggak ada. Itu sebenarnya persaudaraan sama Islam seperti itu. Sekarang ini sudah jauh. Orang Islam menyakiti orang Islam lainnya, ada enggak? Hampir setiap saat. Kadangkala tidak menyakiti ucapannya saja, menyakiti sampai fisiknya. Apalagi menyakiti fisiknya, goro-goro ngaji juga. Orang Islam ngaji malah disakiti. Kalau orang Islam judi malah dikancani juga. Ada enggak orang Islam judi? Banyak. Tapi ada yang menyakiti orang judi itu, malah ikut. Nah sudah toh. Padahal nak ditanya, agamamu apa? Islam. Kitab sucimu, Quran, hadismu, Nabimu Muhammad. Nah, padahal ini sabda Nabi Muhammad ini. Ya, ini sabda Nabi Muhammad. Bahwa perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, cinta mencintai serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit. Ya, ini sabda Rasulullah. Kenapa kamu malah menyakiti? Kamu menyakiti saudaramu berarti menyakiti dirimu sendiri. Dan orang Islam yang suka menyakiti saudara sama muslim jangan harapkan masuk surga. Tidak ada surga semacam itu. Karena syarat masuk surga harus beriman. Ya, tandanya orang iman itu kasih sayang sesama orang mukmin yang lain. Ya, lah supaya tumbuh rasa kasih sayang, tebarkan keselamatan. Ya, menjaga keselamatan. Maka Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut beriman di antara kamu sehingga mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan disebut beriman kalau tidak ada rasa kasih sayang. Ala atulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apakah kamu mau saya tunjukkan sesuatu hal apabila kamu laksanakan itu, maka tumbuhlah rasa kasih sayang. Apa kata Nabi? Afsu salam bainakum. Jaga keselamatan di antara kamu. Ya. Jadi bukan kalau ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, bukan sekedar ucapan. Kalau kamu ucapanmu assalamualaikum, jawabmu waalaikumsalam, tapi satu sama lain saling menghina, mengejek, menyakiti. Nah, Islam tinggal namanya saja. Pelaksanaannya tidak seperti Islam. Kalau kamu sebagai orang Islam jaga keselamatan, jangan sampai saudaramu sama muslim itu merasa tidak aman karena gangguan lisanmu dan karena gangguan tanganmu. Maka orang muslim itu al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu orang Islam yang lain itu selamat dari gangguan lisannya,
dari gangguan tangannya, ini dari perbuatannya. Maka persaudaraan sama muslim itu tidak ada bandingannya. Maka kalau orang Islam mengamalkan hasil tuntunan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala yang dijabar oleh Rasulullah SAW, tidak ada permusuhan sama muslim itu enggak ada. Menyakiti itu enggak ada, adanya menjaga keselamatan. Ya, susah sekarang. Coba baca itu hadis. Ya. La yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahqiruhu itu. Halaman berapa tadi? Ya itu halaman 6. Di atas itu. Brosur halaman 6. An Salimin an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rawal Muslim. Dari Salim dari ayahnya ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain, maka tidak boleh ia menganiayanya dan tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya. Barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan satu kesusahan orang muslim, Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib atau celah orang Islam, maka Allah akan menutup aib atau celahnya besok pada hari kiamat. Ya. Tuntunan Rasulullah jelas, tapi kita pernah melihat prakteknya ini. Ya. Rasulullah mengatakan, al-muslimu akul muslim. Orang muslim satu sama lain itu bersaudaranya, orang muslim itu saudaranya orang muslim yang lain. Maka la yadlimuhu, jangan berbuat dolim, jangan mendoliminya. Ya, jangan mendolimi. Sekarang orang Islam mendolimi orang Islam lainnya itu hampir ya di mana saja terjadi. Berbuat dolim, menyebar fitnah, menganiaya, mendolimi, wah sudah. Padahal perintah Allah, perintah Allah juga begitu ya. Perintah Rasulullah itu juga la yadlimuhu, jangan mendoliminya. Wala yuslimuhu, jangan membiarkan, tidak mau menolong. Di masjid secara muslim mestinya ditolong, saya bisa menolong tapi nggak mau menolong. Artinya sesama muslim itu harus hidup tolong menolong. Maka seluruh warga MTA saya anjurkan di mana saja ini. Harga beras sekarang mahal itu ya. Tapi ini Banyuwangi murah mungkin. Nah, jadi harga beras itu mahal. Maka seluruh warga MTA kan ada kelompok-kelompok. Perhatikan satu sama lain. Jangan sampai ada warga MTA yang kelaparan, tidak bisa beli beras. Hukumnya haram. Kalau yang lain bisa kenyang, yang lain kelaparan. Sampai tidak tahu. Nah, maka dalam hadis ini, wala yuslimuhu. Jangan membiarkan. Kalau ada saudaramu nggak bisa makan, kamu bisa makan kok. Mengapa hanya orang MTA saja, kok tidak umat Islam yang lain? Yang lain belum tentu mau. Ya enggak? Kadang-kala kalau sesama wajib, sama warga MTA kan sudah istilahnya sama mengikrarkan janji. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mengamalkan, karena di MTA itu sanggup mengkaji dan mengamalkan. Nabi kita mengatakan, teman yang baik itu yang selalu menegur bila melihat temannya berbuat keliru atau salah. Maka kalau warga MTA berbuat salah ditegur harus taslim.
Nah kalau orang lain belum tentu ditegur, mau belum tentu. Jawabnya, susah kamu ndak usah ngurusi urusan orang lain. Urusan awakmu dewe kan gitu kan. Nah kalau kita ndak, karena ngaji harus mengamalkan. Maka kalau saya melihat kamu salah tak tegur. Nah kamu kalau masalah ditegur terima dengan taslim. Taslimi seleh, kalau salah ditegur seleh gitu loh. Nggak boleh, kamu nggak usah tegur, nggak usah ngurusi urusan orang lain. Nah, nggak boleh, kita harus praktekkan, memang ngaji harus dipraktekkan. Islam itu kalau tidak dipraktekkan nggak ada apa-apanya. Nggak bisa merasakan nikmatnya, hebatnya menjadi orang Islam kalau tidak dipraktekkan. Karena agama Islam itu juga tidak hanya untuk pengetahuan, apalagi hanya untuk perdebatan. Debat-debat, wah nanti kalau ya lawan debatnya udah tidak bisa ngomong, merasa menang aku loh. Islam itu bukan untuk menang-menangan, kalah-kalahan, bukan. Dan tidak perlu diperdebatkan. Karena Allah sendiri mengatakan, atiullah wa ati rasul, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhaba rihukum. Dan Rasul tadi juga ada. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah. Jangan kamu suka berdebat, berbantah-bantah yang akhirnya akan menjadi gentar, hilang kekuatanmu. Umat Islam hanya suka padu, suka debat, ya udah akhirnya enggak banyak berbuat, mau padu aja. Ya, apa yang diperbuat? Islam itu tidak perlu banyak dibicarakan, tapi banyak diamalkan. Ya, maka tidak perlu Islam diseminar-seminarkan barang itu tidak perlu. Islam itu kajian saja, kalau sudah paham diamalkan. Kalau tidak paham ditanyakan yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada yang mengerti kalau kamu tidak mengerti. Ya. Mengerti Islam, tanyakan, tidak ngerti. Lah kalau kita tidak mengerti, tanya kepada orang yang mengerti Islam. Kalau menerangkan Islam harus ditunjukkan dari sumbernya. Jangan hanya dengan akalnya. Tunjukkan dengan sumbernya. Oh ini loh, menurut hadis Nabi, sesama muslim itu bersaudara. Tidak boleh membiarkan saudaramu terlantar, tidak ditolong, tidak boleh dibiarkan. Harus ditolong, itu wajib. Nah, kita dasarkan hadis Nabi ini bukan akal. Sampai Nabi mengatakan, man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Siapa yang menolong hajat kebutuhan seorang muslim, Allah nanti akan membantu menolong apa yang menjadi kebutuhanmu juga. Ya, dari sini berarti mengandung arti sesama muslim itu harus saling tolong menolong, saling berusaha meringankan beban satu dengan yang lain. Waman faraja an muslimin kurbatan faraja Allah anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, orang Islam bisa menghilangkan kerepotan salah seorang muslim, nanti akan dihilangkan oleh Allah kerepotan di hari kiamat nanti. Ya. Terus diteruskan di situ. Ya. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa menutup aibnya saudaranya sesama muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Aib itu cacat, celah. Kalau diketahui orang lain tidak suka, saya tahu itu cacatnya orang itu, ditutup, dirahasiakan. Kepada yang bersangkutan dinasehati. Sekarang ada orang menutup aibnya saudaranya. Kalau mendapat aib malah disiar-siarkan. Ya, kadang ditulis di koran, kadang ngesiarkan di TV. Ngelek-elek orang itu di TV biar didengar seluruh yang melihat. Sama muslim padahal. Kan jauh toh dari hadis ini. Apa hadis ini tidak perlu dipakai lagi? Ya memang kalau tidak dipakai maka itu kamu Islam tapi enggak pakai aturan. Ya, tinggal namanya aja Islam. Mana mendolimi, mana menyakiti sesama muslim. Tidak menyakiti ucapannya, kadang menyakiti dengan fisiknya. Kadang-kala merampok hartanya. Nah ini semua sudah jauh dari aturan Islam. Maka jadinya kacau, karena Islam tidak diamalkan, kacau. Di negeri yang mayoritas penduduknya Islam kok negerinya kacau itu kan menunjukkan bahwa
mayoritas beragama Islam, tetapi mayoritas pula yang tidak mengamalkan Islam. Ya, kalau Islam itu diamalkan, pasti damai. Ya, damai, tentram, tenang, ta'awun, satu sama lain, tolong menolong itu sudah menjadi kebiasaan orang Islam. Harusnya begitu. Maka anjurkan seluruh warga di mana saja berada. Dan kelompok-kelompok harus memperhatikan kelompoknya. Kalau sampai ada yang tidak bisa makan atau kelaparan, yang lain tidak mau tahu, terkena hadis ini. Dosa kita. Jangan membiarkan, tidak mau menolong. Nah, saudara berkurang, kamu ditolong. Ya. Apalagi? Brosur halaman 5, hadis yang kedua. An Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salami. Rawal Muslim. Dari Abu Ayyub al-Ansari ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih 3 hari. Apabila keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Dan sebaik-baik dari keduanya itu ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Saya sering mendapati saudara atau orang tua saya melakukan hal yang tidak saya sukai atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan tuntunan. Saya selalu mendiamkan karena menahan diri. Karena kalau saya tegur, saya takut saya akan berkata kasar. Apakah mendiamkan karena tidak ingin terjadi percekcokan atau karena tidak ingin keluar kata kasar itu dibenarkan? Kadang mendiamkannya berhari-hari karena masih tidak suka dengan perbuatan mereka, Ustaz. Ya itu, kalau kamu tidak suka dengan perbuatan, kamu pandang mungkin salah, tidak menurut tuntunan, kamu biarkan. Ya mungkin dia tidak ngerti, karena tidak ada yang menegur, dikiranya perbuatan itu sudah benar. Maka Nabi mengatakan, teman yang baik itu yang selalu menegur, bila mana ada kesalahannya. Jadi kalau kamu tahu itu tidak baik, jangan berhenti tidak suka, tawasau bil haq. Saling satu sama lain saling mewasiati kepada yang hak, kepada kebenaran. Ya, maka itu memang betul. Nanti kalau saya tegur marah, ya. Apalagi kalau menegur kok nanti keluar kata-kata kasar. Jangan, kalau kamu orang mukmin. Ya, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Maka saudara ambil timbang aku nek muni kasar tak meneng wae. Enggak betul tuh. Menegur itu jangan dengan kasar. Artinya dengan kata-kata yang jelek jangan. Menegur itu hakikatnya menyelamatkan. Saya kasihan. Kalau saudara saya berbuat dosa, saya tahu berarti saudara saya itu tidak akan selamat, maka teguran itu hakikatnya suatu penyelamatan dari saudaranya yang melakukan perbuatan yang tidak menyelamatkan tadi. Ditegur dengan baik, dengan rasa kasih sayang, bukan dengan rasa kebencian. Sampaikan teguran. Nah ini, maka kalau dengan orang lain bisa terjadi, kamu tidak usah ngurusi urusan orang lain, urusan awakmu dewe mungkin bisa begitu. Ya, tapi kalau di NTA sudah semua merupakan suatu perjanjian karena sanggup mengamalkan hasil kajinya, baik lingkungan dirinya sendiri maupun di keluarga maupun di masyarakat. Ya, karena mengamalkan ya sama warga. Terus salah, keliru, saya tahu, tegur, ingatkan dengan baik. Menegur itu dengan rasa kasih sayang, bukan kebencian. Nah, maka saudara diam ya tidak benar. Ya. Yang dimaksud mendiamkan saudara selama 3 hari, lebih dari 3 itu maksudnya mendiamkan dalam arti ngenengke. Tidak mau bicara. Cara Jawa
cah cilik itu jutaan gitu lah. Jutaan ngerti jutaan. Ya, dimendiamkan karena rasa kebencian membiarkan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, padahal kalau namanya benci itu kan, ya berarti kalau orang Jawa sampai ngomong tuh ya, saking godhengin wes dadi godhong ora nyawuk. Ora nyuwek itu godhong ya. Dadi godhong ora nyuwek, dadi banyu ora nyawuk. Sak turun 7 udah luar biasa kan. Itu jelas itu. Mulane Islam ojo dijawake. Nek Islam mbok jawake seperti itu, nek neng-nengan betah-betahan. Kalau cah cilik kae nek arep lewat gede sing jutaan itu jinjit. Sikile jinjit. Ya, nah, kalau cara Islam tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang paling baik yang mendahului mengucap salam, yang mendahului menegur. Maka Nabi juga mengatakan sil mangkota'ak, sambunglah orang yang memutus persaudaraan dengan kamu. Sambungin. Kalau orang Jawa diarani rapandak rapopo, biar aku diarani rapandak tapi aku menjalankan perintah Nabi karena kamu dan saya memutus persaudaraan, diam-diaman saya mendahului menegur kamu. Oh, gini ra betah toh? Heeh, ra betah aku nek nyalai tuntunan Nabi ra betah aku lah gitu. Dosa kan? Tegur itu. Ya. Saking bencinya itu kadang-kala ya toh, jalannya situ. Kebetulan dia dari timur, saya dari barat. Arep lewat jalan, loh kayak kok petuk bencinya tadi kan. TKT menggok dalan kok. Menggok dalan atau kembali. Nah, jadi simpangan jalan itu tidak mau itu kan sudah menunjukkan kebencian yang luar biasa, yaitu yang dikutuk oleh Islam. Ya, kalau saudara membaca Al-Quran tapi masih sifatnya seperti itu, maka kata Nabi, kam mintalil Quran wal Quran yal'anuhum. Berapa banyak orang yang membaca Quran tapi Quran melaknatnya, mengutuknya, melaknat itu menjauhi, jadi jauh. Walaupun kamu membaca Quran tapi Quran jauh dari hatimu. Maka perilakumu nggak bisa sesuai dengan yang kamu kaji. Hatimu kotor gitu. Itu dah. Masalah muslim itu kalau sampai diam-diaman itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Dah kalau dalam hari harus segera. Nah siapa yang mendahului menegur, mengucap salam, ngelurui dhisik, lah itu yang baik. Yang ngajak betah-betahan itu yang jelek. Yang jelek gitu. Coba diresapkan, direnungkan betul, begitu indahnya Islam itu. Persaudaraan, kerukunan kalau mengamalkan begitu indah. Tapi mengapa kok tidak ada dalam masyarakat ya seperti itu? Itu bukan Islamnya yang salah. Orang sudah mulai jauh dari tuntunan Islam. Walaupun masih ngaku Islam, tapi sebetulnya jauh dari tuntunan Islam. Apalagi maka untuk itu kita mulai dari diri kita sendiri. Orang lain biar, tapi kita berusaha, kita mulai. Ya, mulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Dari kita, agar kita sama-sama yang ngaji itu sama warga MTA karena semua sudah menyatakan diri untuk mengamalkan. Lah, pengamalannya ini hadisnya begini, mari kita harus amalkan. Nah, kan bisa dirasakan. Kalau tidak, satu sama lain hanya mencari kesalahan orang lain, ya seolah-olah dirinya sendiri yang paling benar. Ya, itu jauh dari tuntunan Islam. Apalagi dari brosur halaman 6 tadi Ustaz. Menurut hadis di brosur halaman 6, barang siapa menutup aib atau celah orang Islam, maka Allah akan menutup aibnya besok di hari kiamat. Bagaimana cara kita menyikapi berita-berita di TV? Apa kita tidak boleh memberi tanggapan atau membahasnya dengan teman yang ada di lingkungan kerja kita? Dan bagaimana bila di lingkungan sekitar rumah kita ada kejadian perzinahan, wanita hamil di luar nikah? Apa kita pura-pura tidak dengar atau tidak menghiraukan atau bagaimana Ustaz? Jadi kalau kita melihat TV,
Kan sudah saya anjurkan, melihat boleh saja. Tapi saudara nggak usah mengentari pihak sana, pihak sini, akhirnya kamu nggak tahu sesungguhnya. Tahunya hanya lewat berita TV. Sekarang Gubernur Jakarta, Ahok, ribut dengan DPR-nya. Sing bener sing dicoba. Nah, yang bener yang mana? Oh, kita yang tidak tahu Ahok piye, DPR-nya tane piye, Ahoknya menyatakan ada dana siluman. Siluman piye kita ya tidak tahu, wis dah tonton dan baik. Ndak usah mihak DPR, ndak usah mihak Ahok, wis didelok aja loh sama ndak tahu. Bahwa kalau kamu tidak tahu ikut mau komentari, kalau ternyata yang kamu komentari itu sebenarnya yang benar malah kamu nyalah-nyalahkan, ikut dosa kamu. Coba yang benar tenan mana kan ndak tahu kita. Nah, makanya ya paling kita berdoa saja mudah-mudahan ya segera ada penyelesaian yang baik. Sebab kalau wakil rakyat dan gubernur padu itu rakyatnya dadi piye. Ya. Kalau mereka bertengkar terus, nah kan tidak sempat mikir rakyat. Padahal wakil rakyat itu dipilih suruh mikir rakyatnya. Gubernur diangkat juga suruh memikir rakyatnya. Lah sekarang ini do padu tuh rakyatnya sing mikir siapa? Kan do mikir dewe-dewe. Nah, mikir dewe-dewe, akhirnya terjadi begitu. Akhir-akhir ini kan banyak begal-begal motor. Iya kan? Maka karena ekonomi sulit, beras mahal, dah begal wae motor. Di mana-mana. Nah, maka itu jangan. Nah, mestinya jangan sampai terjadi itu mula jodoh padu. Nah, kalau pejabat-pejabat tinggi ngurus rakyat do padu sendiri, nek rakyatnya padu aja nggumun. Wong sing ditonton ya padu. Nah, maka dalam Islam nggak ada begitu. Kalau cara Islam gimana? Mudah kalau cara Islam. Kalau mau kok do padu rebutan opo? Rebutan benar tak? Kalau ingin cari kebenaran, farudhu ilallah wa rasuli. Ya tak? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Kalau kamu terjadi perselisihan, percecokan tentang sesuatu, kembali pada Allah dan Rasul. Kalau kembali pada Allah dan Rasulnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ya, semuanya yang menang Allah dan Rasulnya. Kita tinggal sami'na wa ta'na, apa yang diputuskan Allah, putuskan Rasul, ya sudah kita taat. Nah sekarang ini Allah dan Rasulnya malah dikesampingkan kok. Malah dikesampingkan, nggak ada kembali perselisihan balinya Allah Rasul, nggak ada. Balinya ngudele dewe-dewe. Padahal udelmu karo udelku beda. Udelmu bodong, udelku ora. Nah, mesti tidak bisa ketemu gitu. Apalagi? Brosur halaman 7. Kalau tadi masih ada ya, perzinahan tadi. Kalau tetangganya ada wanita hamil, belum nikah, apa ya diam saja. Ya, nah coba mbak kapake. Kalau ada tetanggamu, anak tetangga hamil, belum nikah, terus kamu mau berbuat apa? Ya. Kalau kamu ngurusi itu, belum tentu yang kamu urusi seneng dia. Wes gue rasa ngurus ya, ini keluargaku, tak urusane dhewe kan gitu. Nah, padahal sekarang wanita hamil belum nikah itu banyak. Kamu ngurusi itu rampung-rampung. Ya toh? Maka buka pengajian. Orang bener ke satu-satu enggak. Zina itu perbuatan setan. Ya, terus mulai dari diri sendiri. Maka jaga dirimu, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Jangan sampai ada keluarga saya ikut berbuat zina, harus begitu. Ya, serta keluarga besar Masjid Tafsir Al-Quran diumumkan kalau ada warga MTA kok zina dibekot, keluarkan dari MTA, sudah dibekot, anggap dia sudah mati, ketemu nggak usah diberi salam. Ya. Aturan yang ada di MTA ditegaskan begitu supaya orang tidak berbuat zina. Itu pun masih disebarluaskan fitnah, katanya di MTA itu boleh tukar menukar. Dengar gitu. Nah, oh ditegas zina jadi bekot dikeluarkan kok malah
diisukan katanya ente itu boleh tukar menukar istri itu kan. Yang hatinya kotor letekan gitu. Tidak bisa masuk orang yang hati begitu diajari Quran sudah bisa masuk. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa tersentuh oleh Al-Quran itu kalau hatinya kotor. Kecuali hati yang suci yang bisa tersentuh oleh Al-Quran. Ya, apalagi? Dari brosur halaman 7, Ustaz. Hadis yang kedua. An Abi Bakrata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnari. Rawi Muslim. Dari Abu Bakrah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunus pedang masing-masing, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, kalau dua orang muslim berhadapan dalam arti bermusuhan, tetapi yang satu sudah mengajak damai dengan berjabat tangan, tetapi yang satu masih sakit hati dan tetap ingin membunuh. Kemudian yang merasa sudah damai tanpa curiga apa-apa, tahu-tahu dibunuh dari belakang hingga mati. Apakah yang mati terbunuh dengan cara seperti ini juga di neraka, padahal dia sudah tidak lagi merasa sengketa atau sudah damai? Dan bagaimana pendapat Al-Ustadz tentang dinasti Umayyah, Ustaz? Merasa ado-ado kan Umayyah barang apa kok ngerti ya. Ada yang kamu baca halaman 2 itu. Hadis halaman 2, hadis yang di tengah itu. Di surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, nah ini yang kamu tanyakan tadi kan ini. Terus? Maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya itu. Yang kamu tanyakan kan seperti ini, ayat ini. Dua orang mukmin bertengkar supaya didamaikan. Nah, kalau ada dua orang mukmin bertengkar, maka damaikanlah dia. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, didamaikan. Kok tidak mau, yang satu sudah manut didamaikan, yang satu tidak mau. Maka perintah Allah, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu. Didamaikan, yang tidak mau tadi diperangi. Jadi sama-sama mukmin ya. Terus damai. Karena agama Islam itu agama pendamai. Segala perselisihan itu bisa damai kalau kembali pada Islam, Quran dan Sunnah. Ya ini tidak mau. Oh berarti sudah tidak orang mukmin ini. Kalau orang mukmin mestinya mau perangi aja itu. Jadi yang tidak mau didamaikan secara Islam tadi, perangi. Nah, itu. Ya, kalau sudah damai apalagi yang kamu tanyakan, sudah didamaikan, oh iya, udah mau, udah dah. Tahu-tahu mau lahiriahnya tok. Dari belakang hanya dia membunuh. Nah, kalau yang dibunuh tadi tidak masuk neraka, yang masuk neraka yang membunuh. Karena yang dibunuh tadi tidak merasa bermusuhan, sudah merasa didamaikan dan merasa sudah tidak ada apa-apa. Ya, nah, tahu-tahu yang membunuh tadi cuma
tipuan, menipu saja. Katanya iya mau damai, ternyata tidak sebenarnya. Nah itu sifat kemunafikan itu ya. Antara yang diucapkan dengan yang di hatinya lain. Maka dia yang dibunuh tidak jaminan, yang membunuh tadi yang jaminan masuk neraka. Nah dia membunuh orang yang sudah mau islah, mau damai. Ya kan? Nah, terus Bani Umayyah merasa tekan kono, pokoknya ya Bani Umayyah, Bani siapa aja yang nyalai aturan Quran dan Sunnah itu salah. Ya. Mestinya orang Islam itu paling mudah didamaikan kalau sama-sama memakai Al-Quran, karena Quran itu pendamai dari segala perselisihan. Sama Muslim loh ya, sama Muslim itu Quran itu menjadi pendamai. Maka orang damaikan dengan Quran tidak mau, ya berarti bukan orang Islam. Ya, kalau bukan orang Islam, memang peperangan, bunuh tidak apa-apa. Tapi kalau sesama orang Islam, perang-perangan ya yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka semua. Ya. Maka itu di dalam Islam itu sangat mengutamakan rasa persaudaraan, perdamaian dan sebagainya, sangat-sangat ditekankan. Jangan kita hanya mengaku Islam, tapi aturan kita jauh dari tuntunan Islam. Apalagi? Halaman 7 masuk ke halaman 8. Anil Ahnafi bani Qaisin qal kharajtu wa ana uridu hadzal rajula falakiyani Abu Bakrata faqala aina turidu ya Ahnaf? Qala qultu uridu nasrabni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni Aliyan. Qala faqala li ya Ahnaf irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawajjahal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maktulu finnari. Qala faqultu au qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maktul? Qala innahu qad arada qatla sahibihi. Rawi Muslim. Dari Al-Ahnaf bin Qais ia berkata, aku keluar ingin menolong orang laki-laki ini. Lalu Abu Bakrah menemuiku dan bertanya, akan kemana engkau wahai Ahnaf? Perawi mengatakan, yakni Ahnaf berkata, aku akan membantu anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Ali. Ahnaf mengatakan, Abu Bakrah berkata kepadaku, hai Ahnaf, kembalilah, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim berhadapan dengan menghunus pedang, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Perawi berkata, aku Ahnaf bertanya, atau ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ini bagi yang membunuh sudah jelas. Lalu bagaimana yang dibunuh? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia juga ingin membunuh saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dikisahkan Ahnaf ingin membantu Ali. Mohon dijelaskan mengapa dan ada apa dengan Ali tatkala itu, Ustaz. Jadi yang dijelaskan di situ perselisihan sama Muslim. Terus diingatkan oleh Bakrah tadi, mau kemana? Saya akan membantu Ali. Saya mendengar dari Rasulullah, ya, kalau seorang Muslim sama seorang Muslim, ya, sampai terjadi bunuh-membunuh, yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka. Maksudnya jangan membantu. Kalau ada orang Muslim yang berselisih, jangan membantu salah satu, tapi fa aslihu baina akhwaikum, diislahkan. Di si A dan B bertengkar, ini Muslim sama Muslim. Jangan terus satu membantu yang A, satu membantu yang B, jangan. Tetapi kedua-duanya itu jangan diteruskan perselisihannya, tapi fa aslihu baina diislahkan antara keduanya itu. Nyata? Kalau sampai kamu membantu akhirnya terjadi peperangan
makin bergejolak memuncak lah. Siapa yang membunuh dan yang dibunuh nanti masuk neraka kalau perang sesama umat Islam. Maka kita datang mencampuri mereka itu bukan untuk membantu peperangan atau membantu persengketaan, tapi untuk mengislahkan. Kalau ternyata diislahkan, yang satu tidak mau malah berbuat zalim, nah maka perangilah dia, kembali pada surat yang di depan tadi. Perangi dia. Kalau dia sudah mau kembali kepada jalan Allah lah, diurus dengan cara adil. Itu jadi menekankan bahwa sama muslim kalau terjadi jangan terus, karena yang ada hubungan sedulur dengan saya terus diwangi. Nah yang sana tadi juga punya sedulur, diwangi dulure genti. Nah, akhirnya jadi perang terbuka nanti. Makin meluas. Hanya tadi masalah ini, anak sama anak, bapak ngewangi anaknya, bapak kono ngewangi anaknya, wis dadi bapak karo bapak. Akhirnya jadi perang keluarga nanti. Islam tidak mengendaki gitu. Apalagi Brosur halaman 8 hadis yang atas. An Abdullah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim itu orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah dari apa yang Allah melarang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan. Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah dari apa yang Allah melarang daripadanya, Ustaz. jadi hijrah itu pindah kan. Kalau hijrah yang sesungguhnya yaitu orang-orang yang hijrah dahulu mengikuti hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena tekanan orang-orang kafir, orang musyrik, sudah tinggalkan. Apakah selain yang hijrah bersama Nabi tidak termasuk hijrah? Hijrah. Kalau kamu meninggalkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Meninggalkan dari hal-hal yang jelek kepada yang baik. Meninggalkan dari hal yang dosa kepada yang berpahala. Meninggalkan dari hal yang sesat kepada yang selamat, meninggalkan dari taklid kepada yang tuntunan, nah itu hijrah namanya. Itu maksudnya. Maka diterangkan, wal muhajiru man hajaro manahallah anhu. Dinamakan muhajir, orang yang hijrah, itu yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dilarangan Allah tinggalkan. Jadi jangan sampai sudah ngerti itu larangan Allah, nekat saja tidak mau hijrah, tidak mau meninggalkan. Nah, itu. Kalau kamu meninggalkan dari yang dilarang oleh Allah, termasuk kamu orang yang hijrah. Apalagi? Halaman 8 hadis terakhir. Qala Abdullahi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana dengan kejadian ISIS yang dengan kejam melakukan pembunuhan dan teror bukan hanya kepada orang kafir, tetapi sesama muslim yang beda paham, mereka pun ikut dibantai juga. Mohon tausiahnya, Ustaz. Apa kamu tahu? Apa kamu tahu kalau orang Islam ya dibunuh ISIS juga? Kamu ISIS saya gak ngerti. Apa tahu ketemu ISIS tuh? Di Solo itu adanya silir, kalau ISIS gak ada. Jadi kita nggak usah
sudah MTA sudah menyatakan sikap dulu. Ya, menolak sifat-sifat ISIS yang seperti itu, kalau itu betul yang diberitakan di TV-TV itu kita menolak. Kita tidak terpengaruh gerakan ISIS. Mungkin itu cocok di daerah, kan ISIS itu adanya di Suriah dan di Irak, sumbernya di sana. Mungkin daerah itu kan daerah bergulak terus, perang-perang tidak ada henti-hentinya. Irak dihancurkan oleh Amerika dengan tuduhan karena menyimpan senjata pemusnah massal. Sampai Saddam Hussein dihancurkan. Ternyata kesimpulan akhirnya senjata pemusnah massal itu ya tidak ada. Tidak ketemu toh? Ya, memang mau menghancurkan negeri Islam saja. Afghanistan dihancurkan, Irak dihancurkan. Ya. Lah mungkin dari situlah timbul pejuang-pejuang itu. Ya. Yang namanya ISIS itu merasa untuk memerdekakan negerinya, menghilangkan, mengusir dari penjajah, karena negeri mereka kan dijajah oleh orang-orang atau negara dikuasa itu. Ya timbul di sana. Maka kalau di Indonesia enggak ada, enggak cocok kalau gerakan ISIS itu dipakai di Indonesia, enggak cocok. Mungkin di gejolak yang begitu kita mengatakan melaknat mungkin ISIS, tapi bagi mereka pejuang-pejuang mungkin itu pejuang. Alhamdulillah. Maka kalau itu diterapkan di Indonesia, enggak cocok di Indonesia. Negeri kita negara aman kan. Apalagi kalau betul-betul itu ya, kalau betul yang kamu tanyakan tadi, ISIS membunuh juga orang Islam, apalagi orang Islam tidak ada persengketaan sama dia, ya tidak, ya, mengerti pun malah tidak, kok dibunuh, ya kembali pada hadis ini, orang Islam membunuh orang Islam hukumnya haram, mencela saja, mencaci maki, merendahkan saja, jadi fasik kok kamu kok ya, maka di situ sibabul muslim fusukun. Mencaci orang Islam suatu kefasikan. Membunuhnya menjadi kekafiran. Nah, kalau memang betul ISIS itu membunuh orang-orang Islam, hanya tidak sepaham dengan mereka, yang tidak sepaham, terus dibunuh, kafir dia jadinya. Menurut hadis ini dia menjadi kafir. Apa orang Islam itu harus sepaham tuh? Kalau itu hanya paham, sejak zaman Nabi itu, sahabat Nabi pun pernah berbeda pendapat, tidak selalu sepaham. Tidak. Tapi jangan karena perbedaan paham merusak persaudaraan al-muslimu akhul muslim. Kamu saudara saya, kamu muslim, saya muslim, perkara beda pendapat, beda paham boleh saja, tapi jangan sampai beda pendapat itu terus putus persaudaraannya, tidak boleh. Lah perkara Islammu apa Islamku yang betul, pahammu apa pahamku yang betul, Allah yang menilai nanti. Kamu jangan menilai ketakwaan seseorang. Karena Allah mengatakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan dirimu merasa benar sendiri, merasa bersih sendiri, yang lain salah, selain golonganmu sesat. Selain golonganmu salah, yang benar golonganmu sendiri, itu jangan. Allah yang paling tahu. Coba dibaca surat An-Najm itu. Yang paling tahu siapa yang bertakwa, itu hanya Allah. Jangan suka mengukur ketakwaan orang lain. Setiap tidak sama dengan pendapatku, wah, seolah-olah pendapatnya sendiri yang paling benar. Yang takwa itu hanya golonganku saja, yang lain itu tidak takwa. Ya, tidak bisa. Wong Nabi aja tidak mengerti kok ketakwaan seseorang. Nabi aja tidak tahu, apalagi kita. Ya, Nabi itu nggak tahu. Sampai Nabi menginginkan isyarat di dadanya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Ya, tidak ada yang tahu. Surat An-Najm ayat 32. Surat An-Najm surat ke-53 ayat 32.
alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum huwa a'lamu id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, jangan mengatakan dirimu suci. Yang mengetahui siapa yang bertakwa di antara kita, di antara manusia ini siapa? Allah yang paling mengetahui. Maka jangan merasa dirimu yang paling baik, paling takwa, paling selamat, akan calon penghuni surga. Selain golonganmu yang tidak sesuai dengan pahammu, itu ahli-ahli neraka, jangan. Allah yang paling mengetahui, yang bertakwa di antara kamu itu siapa? Orang yang bertakwa itu tidak bisa diketahui. Nabi aja tidak tahu ini takwa, ini tidak. Kalau Nabi mengetahui, ya ini orang bertakwa, ini tidak bertakwa, tidak kemasukan orang munafik. Ya kan? Itu yang menyebar fitnah. Istri Nabi berbuat serong dengan sahabat Nabi, itu orang-orang munafik. Itu di kalangan jamaah Rasulullah sendiri pada saat itu masuk di dalamnya Nabi nggak tahu. Ternyata ada munafik di situ. Maka Nabi itu tidak ngerti ketakwaan seseorang. Maka jangan sok merasa dirinya sendiri paling benar. Perkara beda pendapat silahkan. Tapi hakikatnya siapa yang akan memberi keputusan? Ini salah, ini benar, nanti Allah. Maka dalam hal ini kita sudah dituntun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dah, tunggu. Allah nanti yang akan beri penilaian kita. Perkara manusia menilai itu aliran sesat, itu aliran selamat, itu baik, itu tidak peduli. Belum tentu kamu mengatakan kami orang ahli surga, kami orang baik, belum tentu Allah sama dengan penilaianmu. Sebaliknya kamu mengolok-olok saya, ini aliran sesat, ini aliran Wahabi, ini aliran apa, ingkarus sudah macam-macam, belum tentu Allah menilai seperti kamu. Ya, maka kalau sudah penilaian itu hanya mengharap lillahi rabbil alamin, pujian dari manusia, celaan dari manusia tidak peduli, sudah semua dibuang di tempat sampah. Nah gitu. Maka dari itu dijaga betul. Sesama muslim jangan terjadi saling olok mengolok, hina menghina, ya, atau menjatuhkan, apalagi sampai bunuh membunuh. Nabi sudah menegaskan, ya, di situ al-qatil wal maqtul finnar, ya, kalau orang muslim saja bunuh membunuh masuk neraka. Terus Nabi, sahabat bertanya, kalau yang membunuh saya tahu ya Rasulullah, membunuh masuk neraka, wong membunuh. Lah bagaimana yang dibunuh? Nabi menjawabnya ya sama. Karena yang dibunuh itu pun mempunyai maksud untuk membunuhnya. Karena dia kalah terbunuh. Tapi andai kata dia yang menang, dia yang membunuh. Maka niatnya sama, ya dapatnya sama. Yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka semua.